Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan beberapa materi tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad yang beranggotakan 1. Elma Nafia, 2. Nadia, 3. Iqbal Mutakin. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang dan diabaikan oleh bangsa lain menjadi bangsa yang maju. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad terjadi pada usia 35 tahun. Beliau mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat dalam perjalanan sejarah Nabi ini. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad di samping sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik, dan administrasi yang cakap. Sebelum masa kerasulan, secara esensial kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tabligh, namun juga menggunakan strategi politik. Dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan persoalan, keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab pada waktu yang relatif singkat. Masa kerasulan. Dalam fase Mekah, secara umum, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Cara dakwah Rasulullah SAW. Ada dua cara dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, dakwah secara diam-diam. Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Orang yang pertama kali menerima dakwahnya antara lain istri beliau sendiri yaitu Khadijah dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib dan Syaid ibnu Harits dari kalangan budak, Bilal dari kalangan tokoh masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang itu terkenal dengan julukan As-Sabiqul Awwalun. Orang-orang yang termasuk dalam golongan tersebut yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Fatimah bin Khattab, dan Arqam bin Abdul Al-Arqam. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Nabi mulai merayu segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang dakwah Rasul. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Rasul SAW menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang hari kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Fase Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi lebih besar lagi. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad lebih banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. 1. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Pembangunan Masjid Nabawi. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. 2. Bidang politik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hazm disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Dalah Islamiyah yang pertama. 1. Setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. 2. Kebebasan beragama terjamin untuk semua warga negara. 3. Adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu baik secara moral atau materi.
Semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW: 1. Membentuk kepribadian Islam, 2. Membentuk keluarga Islam, 3. Membentuk masyarakat Islam, 4. Membentuk khilafah Islamiyah, 5. Menjadi guru dunia.